Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa apa kabar anak-anak bapak semuanya? Ada sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah ya. Kalau ada ananda sekalian sehat semuanya. Di era yang sekarang ini, bapak harapkan ananda semua sama-sama menjaga kesehatan, kebersihan, memakai masker. Jangan pernah lupa ya, serta jaga jarak ya di era yang saat sekarang ini. Baiklah, anak bapak sekalian, sebelum memulai proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bernilai pahala di sisi Allah tentunya. Baik, kepada kosmanya silakan dipimpin baca doanya ya. Baik, berdoa mulai. Ya, selesai. Terima kasih ya kepada semuanya yang telah memimpin membaca doa tadi. Baiklah, Nanda sekalian, sebelum memulai proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak sedikit mengulang materi yang telah kita pelajari minggu lalu tentunya ya. Yaitunya tentang ada yang masih ingat di sini apa pelajaran kita minggu lalu, yaitunya tentang tasawuf. Apa itu tasawuf, asal muasalnya, ada yang masih ingat ya? Nah, bapak harap masih ingat di ananda semuanya tentang pelajaran minggu lalu tentang tasawuf yang telah kita pelajari itu tadi. Baik, pelajaran kita ini kali ini yaitunya tentang akhlak pergaulan remaja. Nah, anak-anak sekalian, sebelum memulai proses pembelajaran kali ini, Bapak sedikit menyuguhkan media ya berupa gambar. Nah, ada jelas semuanya gambar Bapak ke belakang. Ini gambar apa? Jelas ya? Nah, jelas. Ya, ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar orang yang sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambar yang kedua. Nah, ada nampak ke belakang? Ya, tawuran. Apa lagi? Ya, orang berkelahi. Nah, dari dua gambar tadi, mungkin anak-anak bapak semuanya sudah tahu ya. Ada orang yang sedang beribadah, berbuat baik ya. Terus ada lagi orang yang sedang tawuran ya tentunya. Nah, anak-anak bapak sekalian, sesuai dengan pelajaran kita kali ini yaitu tentang akhlak pergaulan remaja. Nah, sebelumnya bapak mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu akhlak? Ya, apa? Silahkan kalau ada yang tahu. Ya, benar, akhlak itu perbuatan. Apalagi akhlak. Nah, Bapak jelaskan ya. Di sini akhlak yaitunya perangai, tingkah laku, tabiat, nah ataupun perbuatan seseorang. Nah, itu pengertian dari akhlak secara bahasanya. Bapak catat ya. Apa tadi? Akhlak, perangai, tingkah laku. Apalagi? Tabiat. Nah, dari pengertian akhlak secara bahasa, apakah ada yang mau ditanyakan? Yang kurang paham misalnya? Wiko udah paham Wiko? Udah, bagus Wiko. Nah,
Ada yang tahu lagi apa itu akhlak dari pengertian-pengertian yang sudah Ananda baca, mungkin dari para ahli misalnya, apa itu akhlak dari Al-Ghazali, dari siapa lagi, tokoh-tokoh barat misalnya. Nah, di sini Ananda, Bapak mengutip salah satu pengertian akhlak itu dari Al-Ghazali. Nah, di mana di sini Al-Ghazali mendefinisikan bahwasanya akhlak itu ialah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang daripada timbulnya perbuatannya dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pertimbangan akan perbuatannya tersebut. Nah, itulah yang dimaksud akhlak di sini. Ada yang paham? Nah, kalau sudah paham, dapat Bapak simpulkan ya bahwasanya akhlak itu ialah perbuatan yang biasa dilakukan seorang tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan dalam melakukannya, karena itu sudah mendarah daging. Nah, itulah yang disebut akhlak. Contohnya seperti ini, kita sedang jalan misalnya kan, terus lihat ada sampah di jalanan. Nah, terus pada saat seketika kita ada inisiatif untuk membuang sampah tersebut. Nah, itu sudah merupakan salah satu contoh dari akhlak, yaitunya akhlak yang baik. Nah, dan contohnya lagi itunya misalnya ketika kita pulang sekolah terus melihat ada orang tawuran di sana. Terus kita menggebu untuk ikut dan ikutanlah. Nah, itu sudah merupakan dari akhlak yang jeleknya, yaitunya akhlak yang tercela. Nah, cukup sekian dulu mengenai akhlak ini. Ada yang mau ditanyakan, yang dikeragui dari penjelasan Bapak tadi mengenai akhlak? Biko yang berdiri di yang masih ngobrol sama teman, udah paham Biko? Sudah. Nah, berdasarkan pengertian tadi, mungkin anak-anak Bapak sudah mengetahui bahwa akhlak itu adalah suatu yang muncul dari diri seseorang dalam bertindak tanpa pemikiran dan pertimbangan, karena sesuatu tersebut sudah mendarah daging. Nah, itu disebut akhlak. Nah, Ananda, akhlak ini terbagi menjadi ruang lingkupnya, yaitu 3. Ya, 3. Tuh, 3. Nah, yang pertama ada yang tahu? Ada yang tahu di sini? Ruang lingkup dari akhlak tersebut. Nah, yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan kita sendiri? Nah, salah satu caranya adalah dengan memperteguh keimanan kita terhadap Allah, mempercayainya, makin beriman kepadanya, makin rajin sholat, makin rajin sedekah, makin rajin ibadahnya. Nah, itu merupakan akhlak kita kepada Allah, bahwa kita benar-benar meyakininya. Nah, yang kedua itu akhlak kepada manusia. Nah, misalnya si Riko berteman dengan Ade, bagaimana akhlaknya? Nah, itu diatur. Bagaimana caranya berakhlak yang baik terhadap sesama teman? Yaitunya dengan cara saling tolong menolong. Nah, misalnya di sini kan siapa itu, si Riko dengan Ade, dia berteman. Si Riko misalnya nggak punya uang, terus dipinjamin sama Ade. Nah, itu adalah merupakan salah satu berakhlak kepada sesama manusia. Selanjutnya itu akhlak kepada lingkungan. Ada yang tahu apa itu akhlak kepada lingkungan? Nah, yang dimaksud akhlak terhadap lingkungan di sini yaitu menjaga segala sesuatu yang ada di lingkungan kita ini, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, kebersihan. Nah, gotong royong, ya betul tadi, gotong royong itu juga merupakan salah satu akhlak kita terhadap lingkungan. Nah, itulah
tiga ruang lingkup daripada akhlak itu sendiri. Nah, sebelum Bapak lanjut, ada yang ditanyakan, Wiko? Ya, nggak ada. Yang lain ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjut kepada pembagian akhlak itu. Nah, tadi sudah Bapak singgung di awal tadi. Pada gambar ini, ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat jahat. Nah, akhlak itu sendiri, Nanda, juga terbagi dua. Bagi dua ya. Pertama, yaitunya akhlak mahmudah. Siapa yang tahu di sini akhlak mahmudah itu apa? Nah, akhlak mahmudah bisa juga disebut dengan akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Terpuji ya. Nah, bagaimana sebenarnya akhlak terpuji atau akhlak yang baik ini? Nah, di mana seseorang bersikap seperti yang Bapak contohkan tadi, dia memilih sampah secara tidak sengaja yang terletak di tengah jalan. Nah, itu merupakan salah satu contoh daripada akhlak memudah atau akhlak yang terpuji. Yang kedua itunya akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Nah, akhlak mazmumah adalah lawan daripada akhlak mahmudah, yaitunya akhlak yang tercela. Nah, anak-anak sekalian, inilah yang harus benar-benar Anda hindari dan terapkan di kehidupan sehari-hari tentunya. Bagaimana caranya berakhlak terpuji, berakhlak yang tercela. Nah, selanjutnya itunya mengenai pergaulan remaja. Di sini Bapak juga menemukan dua poin ya Nanda dari perilaku pergaulan remaja ini. Ada yang perilaku pergaulannya terpuji dan juga ada yang tercela. Nah, perilaku seperti yang Anda sadari, remaja pada dasarnya adalah orang yang berusia sekitaran 13 sampai 19 tahun. Nah, fase pada umur inilah yang dimaksud dengan fase remaja. Pada saat inilah orang sedang mencari siapa jati dirinya, apa kesukaannya. Nah, di sinilah saatnya mereka ingin membangun itu terhadap dirinya sendiri. Nah, dalam perilaku pergaulan remaja ini, tentunya kita harus pertama dulu menekankan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, di mana nanti kita bisa mengambil nilai positifnya, yaitunya sebagai memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai mempererat hubungan kita dengan teman dan yang lain-lainnya ya Nanda. Yang kedua itunya perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Contohnya yang sudah Bapak tempatkan di gambar tadi ya, ada yang tawuran, maling, berkelahi, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini nilai negatif apa yang bisa diambil dari pergaulan tercela? Nah, mungkin merusak hubungan sesama teman, dapat merugikan orang lain, dan tentunya dapat menimbulkan dosa ya, yang tentunya nanti akan dibalas di akhirat kelak. Nah, anda sekalian, setelah paparan Bapak tadi dari pertama akhlak sampai dengan yang terakhir tadi, adakah yang ingin bertanya? Sebelum Bapak bertanya balik nih, ada yang ditanyakan? Ya baik ya, nggak ada yang ditanyakan ya. Sedikit Bapak simpulkan ya Nanda pembelajaran kita pada kali ini ya, sebagai evaluasinya, yaitunya mengenai akhlak pergaulan remaja. Nah, dimana kita tahu tadi akhlak itu adalah perangai, tingkah laku ataupun tabiat, dan ruang lingkup akhlak itu terbagi menjadi tiga: akhlak kepada Allah, kepada manusia, kepada lingkungan, dan juga akhlak itu terbagi dua: akhlak memudah, yaitunya akhlak yang terpuji, akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Nah, mungkin sekian dulu ya penyampaian materi dari Bapak
pada kesempatan kali ini. Semoga Ananda dapat memahami ya dengan teliti dan mengulang-ulang lagi di rumah tentunya Ananda semua ya. Nah, untuk penugasan dari Bapak cukup Ananda cari dalil atau hadis yang berhubungan dengan akhlak tadi. Satu hadis dan satu dalil yang berhubungan dengan akhlak, dan satu hadis satu dalil yang berhubungan dengan pergaulan remaja. Nah, Ananda boleh cari di mana saja sumbernya, baik itu di internet, buku paket, koran, atau dimanapun yang bisa tentunya Ananda temui ya. Nah, mungkin sekian dulu materi dari Bapak, karena jam kita sudah menunjukkan jam pulang ya. Kita siap-siap dulu, dan untuk pertemuan kita minggu kedepannya jangan lupa yaitunya tentang pergaulan remaja yang seharusnya. Nah, baiklah Nanda, untuk menutup proses pembelajaran kita pada siang ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.